Shalom Gamediati, perkenalkan nama saya Desyani Maga, kelas A123 reguler, jurusan Ilmu Hukum semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian dalam topik pembahasan singkat, pergaulan bebas, yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 3-4. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dalam jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sebelum lanjut, ada yang tahu apa itu arti pergaulan bebas? Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antara manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang dari pergaulan bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasnya. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pada umumnya, manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian orang yang mendengarkan itu tidak mau ketinggalan karena pendapatnya dia akan dikatakan laki-laki pecundang karena belum merasakan atau berbuat hal itu. Maka timbullah di benak mereka untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu contoh yang sekarang menjadi bahan perbincangan adalah adanya seks bebas. Anak remaja sekarang mulai dari SMP sampai mahasiswa, mereka sudah kenal dan hampir sebagian dari mereka bahkan sudah melakukannya. Awalnya adalah akibat dari kelalaian dari orang tuanya yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman, kemudian adanya HP yang disalahgunakan, dengan adanya alat elektronik yang kemudian disalahartikan dengan melihat film-film yang tidak bermanfaat, seperti film-film porno atau video-video porno. Akhirnya mereka pun ingin mencoba melakukan hal yang sama seperti dipraktikkan dalam video tersebut. Biasanya ini juga terjadi karena juga pacaran yang tidak ada batasnya. Contoh dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras dan minum narkoba. Contoh dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras atau narkoba. Pada awalnya mereka hanya ingin mencoba minuman hingga akhirnya keterusan. Begitu juga dengan narkoba. Banyak yang bilang pikiran kita melayang jika kita memakan narkoba dan kita bisa berkreasi dengan mudah, sehingga akhirnya anak remaja mencoba dan akhirnya kecanduan. Penyebab dan dampak dari pergaulan bebas. Ada penyebab pergaulan bebas, adanya banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar dari penyebab utama, yaitu kurangnya dalam hal keyakinan atau agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas dan pengguna narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV dan AIDS ataupun kematian. Berikut ini diantara penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. 1. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyak remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya, tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan, emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya, dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengelak-olak, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah
tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal dampak negatif. Contohnya dengan adanya pergaulan bebas. 2. Pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seseorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membesar-besarkan sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi sehingga menjadi remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. C. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada di C. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Serta masyarakat sekarang lebih waspada dalam bergaul dan menjaga nafsu birahi ketika berpacaran harus ada batasan. Kita semua juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidupnya nanti. Tapi walaupun kata-kata tersebut sering didengar, sejak masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain di atas, masih banyak cara menanggulangi pergaulan bebas lainnya. Antara lain, pertama, memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif dan juga semangat. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlu remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi serta pikiran dengan baik dan bermanfaat, misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. 3. Jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya setiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini, remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat, untuk memberikan batasan diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif. Dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. 5. Perlu remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya setiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada diri kami nanti jika kami lalai menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik. Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri pada remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV/AIDS nantinya.